Shalom kaum wanita terpuji. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang dikasih adalah apa yang benar dan apa yang salah dalam hidup ini. Nah, ayat renungannya adalah Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8 bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nah, dari firman Tuhan ini ada dua prinsip hidup yang ingin saya bagikan bagi kita semua mengenai dengan tema apa yang salah dan apa yang benar dalam hidup ini. Sebenarnya firman Tuhan ini ada dua hal saja. Yang pertama adalah bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan atau waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, maka itu adalah sesuatu yang salah dalam hidup ini. Dan ketika kita tidak melakukan kesempatan selama kita masih ada di dunia ini untuk melakukan firman Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang salah. Hanya orang-orang yang bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita hidup di dunia ini, berarti dia akan melakukan firman Tuhan. Dia melakukan kebenaran. Hanya orang-orang yang mempergunakan waktu selama dia masih hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan firman Tuhan, maka dia sedang melakukan yang benar. Jadi apa yang benar? Yang benar adalah bersyukur. Dan yang salah adalah tidak bersyukur. Yang benar adalah mempergunakan waktu dengan sebaiknya. Yang salah adalah dengan tidak mempergunakan waktu dengan baik. Ya, kita baca dulu bagaimana. Baca dulu firman Tuhan bagian A ayat 8 ya. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Oleh sebab itu, biarlah orang yang panjang umurnya, dia harus bersukacita. Pengkhotbah katakan seperti itu. Nah, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Salomo sangat mengerti. Salomo punya pengalaman hidup yang luar biasa. Mulai dari masa mudanya sampai ia menjadi raja, masa kejayaannya sampai di masa tuanya. Salomo berkata bahwa harus bersukacita ketika kita dikasih umur yang panjang. Berbicara umur panjang dalam konsep Alkitab, Salomo sangat mengerti. Karena umur panjang itulah bagian dari perintah Tuhan. Apa sih maksud umur panjang? Kita bisa lihat pada Ulangan yang ke-5, ayatnya yang ke-33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu, garis bawah itu. Lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya. Segala jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Itu adalah perintah firman, perintah kepada Musa pada waktu itu untuk berkata kepada bangsa Israel. Dan perintah itu bukan hanya sebatas bangsa Israel di zaman Musa, tetapi sampai kepada seluruh keturunan bangsa Israel. Jadi Salomo ketika menulis ini, Salomo mengerti betul bahwa itu adalah perintah firman Tuhan. Jadi panjang umur itu bukan soal berbicara tentang kita akan hidup di dunia ini sampai umur keberapa. Apakah umur 60, 70, 90, 100, bahkan sampai lebih? Tidak. Umur panjang itu berbicara tentang kesempatan di mana kita masih bisa untuk melakukan firman Tuhan di dunia ini.
Makanya kita harus bersuka cita. Dalam keadaan apapun, kita harus bersuka cita senantiasa. Itu yang ditulis juga oleh Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa dalam keadaan apapun. Bersukacita bukan karena kita punya harta yang banyak. Bersukacita itu bukan karena kita punya jabatan, kedudukan. Bukan. Tetapi kita bersukacita karena kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan di dunia ini. Mengapa? Sebab perintah Tuhan itu tidak akan bisa dilakukan di tempat lain. Hanya bisa dilakukan di dunia ini, kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan. Hanya bisa dilakukan di dunia ini. Tidak mungkin dilakukan di neraka, tidak mungkin dilakukan di surga. Sebab di surga itu adanya hanya sukacita. Sudah tidak ada lagi benci, iri hati, dengki, marah, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi penderitaan di surga. Yang hanya ada sukacita yang melimpah-limpah. Jadi tidak bisa lagi kita harus diperintahkan di sana untuk mengasihi sesama. Tidak ada. Firman Tuhan itu hanya diperintahkan dilakukan di bumi ini saja. Apalagi di neraka. Tidak ada kesempatan, tidak ada lagi di neraka. Di neraka itu hanya ada penghukuman kekal. Jadi sekali lagi, bersyukurlah untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita bisa melakukan perintah Tuhan. Kita bisa memenangkan orang bagi kerajaan surga. Baik itu memenangkan mungkin saja suami kita yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Memenangkan anak-anak kita yang dalam pertumbuhan secara fisik. Yang mereka bertumbuh dengan kompleks yang ya anak-anak sekuler yang tidak mengenal Tuhan. Ya kita memberikan menjalankan firman Tuhan, memberitahukan bagi mereka untuk melakukan yang benar, itu adalah kesempatan. Mungkin tetangga kita, ya teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, kita punya kesempatan hidup ini untuk memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya Salomo katakan kita harus bersuka cita. Karena waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Orang yang sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus melakukan perintahnya. Tidak hanya kita berbicara pada bibir kita, dan kita hanya mengetahui oleh pikiran kita bahwa Tuhan telah lahir, ya mati bagi dosa-dosa, bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa, dan Tuhan telah bangkit dan naik ke surga. Tidak, tetapi kita harus buktikan dengan tindakan. Itu sebabnya kita kalau masih dikasih umur panjang, yaitu kesempatan, mari kita bersuka cita. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan. Untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Matius pada pasalnya yang ke-5. Ya, Matius pasal 5 katakan seperti ini. Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Memang kita akan banyak mengorbankan perasaan kita. Banyak mengorbankan mental kita. Ya, untuk melakukan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, pasti orang akan menghina kita. Orang akan memandang kita sebelah mata. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun orang yang sudah tahu Tuhan sekalipun. Kita akan dibilang so suci lah, so kudus lah. Ya, kita akan dianggap remeh mungkin bagi orang lain. Ya, kita akan mengorbankan perasaan kita. Ya, tetapi sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, kita harus bersuka cita. Karena waktu kita menderita untuk melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius pasal 5 ayat yang 10, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi bersyukurlah buat umur panjang, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan, yang masih izinkan untuk kita masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan banyak penderitaan ini. Apalagi ada virus corona hari-hari ini. Jangan taruh beban hidup kita kepada permasalahan kita lalu kita tidak bisa mengucap syukur. Tidak. Mengucap syukurlah atas penderitaan yang sedang kita alami. Ya, atas beban yang sedang kita alami. Karena apa? Yang pertama, kita masih dikasih kesempatan
untuk melakukan perintah Tuhan di dunia ini. Hanya ada kesempatan di dunia ini, tidak ada di tempat lain lagi. Tidak ada di neraka lagi, tidak ada. Ya, di surga itu hanya ada kebahagiaan, sukacita. Ya. Tidak perlu ada pendeta khotbah lagi di surga. Ya, tidak perlu. Tidak perlu Tuhan mengutus lagi 12 murid. Tidak ada. Tidak perlu ada lagi Alkitab di surga, tidak ada. Semua itu hanya ada di dunia ini. Di neraka apalagi. Tidak pernah ada hamba Tuhan diutus untuk pergi ke neraka lalu menginjil di neraka. Tidak ada. Tidak ada kesempatan itu lagi. Di neraka itu hanya adalah penghukuman yang kekal di sana. Jadi kalau kita tidak mau masuk neraka dan mau masuk surga, bersyukurlah atas kesempatan yang Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini. Walaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, bersukacitalah untuk umur panjang. Itulah yang dimaksud tentang umur panjang. Ya. Jadi bukan umur panjang itu bukan soal kita harus mencapai umur berapa. Semua kita manusia ini tidak tahu kita akan hidup sampai batas umur berapa. Ya. Jadi yang terpenting di sini adalah mari kita bersyukur buat kesempatan. Itulah yang benar dalam hidup ini. Yang salah bila kita tidak bersyukur. Yang salah bila kita tidak bersukacita. Karena orang-orang yang tidak bisa bersukacita di dunia ini karena mereka tidak mengenal juru selamat mereka. Mereka tidak mengerti firman Tuhan, ya mereka belum mempercayai dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Sekalipun itu dia sudah orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang sejati adalah bersukacita waktu masih ada di dunia ini. Karena apa? Orang yang bersukacita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ini orang beriman, kita harus bersukacita. Selain Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup di bumi ini. Untuk apa? Untuk melakukan perintah firman Tuhan. Yang kedua, ayat 11 dari kitab pengkhotbah ini mengatakan seperti ini. Pasal 11 ayat 8 bagian B. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Yang kedua, yang pertama tadi bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan di dunia ini. Yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita bersyukur, yang kedua adalah kita mempergunakan. Jadi kita bertindak. Ini sudah masuk pada tindakan. Itu tadi bersyukur. Tetapi yang kali ini kita bertindak dengan waktu yang Tuhan berikan ini. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Kaum wanita yang terkasih. Sebab apa? Sebab ada satu kehidupan yang akan gelap, yaitu penghukuman yang kekal, yaitu neraka. Jadi kalau kita tidak mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan firman Tuhan, kita tidak akan bisa masuk surga, tapi kita akan masuk ke neraka. Itulah yang benar. Yang salah adalah kita tidak melakukan waktu dan kesempatan ini dengan sebaiknya. Itu yang salah dalam hidup ini. Sebab Alkitab berkata begini, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Hari-hari yang gelap itu adalah tujuannya itu berbicara tentang ketika kita mati dan kita masuk neraka. Jadi kalau tidak mau masuk dalam hari-hari yang gelap yaitu neraka, maka pergunakanlah waktu yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukan perintah firman Tuhan. Ya, melakukan perintah firman Tuhan. Itulah yang benar. Sehingga apa? Waktu Tuhan datang menjemput kita, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Saya mau tutup renungan singkat ini dengan satu ilustrasi cerita. Ada seorang anak muda.
yang waktu ketika dia pulang acara, ya, mobilnya itu mogok di jalan. Mobilnya mogok di jalan, dan kemudian dia meminta pertolongan kepada beberapa orang yang lewat. Tetapi beberapa orang yang lewat itu meninggalkan dia. Dan ada seorang tua, bapak-bapak yang lewat, lalu dia melambaikan tangan meminta pertolongan. Ketika bapak itu turun dan memberikan pertolongan kepada anak itu, lalu bapak itu memberikan pertolongan. Setelah memperbaiki mobilnya yang mogok, anak itu mau memberikan sejumlah uang yang begitu banyak. Ketika anak itu mau memberikan kepada bapak tersebut, bapak itu pesan kepada anak itu, "Nak, jangan lagi memberikan uang kepada saya. Tetapi cukup saja anak menolong orang lain juga. Sebagaimana anak sudah ditolong, anak harus menolong orang lain." Siapapun yang anak jumpai dan dia sedang meminta pertolongan, ya, anak harus menolong dengan keadaan apapun. Jadi di sini pesannya adalah lewat cerita singkat ini, waktu kita berbuat baik kepada orang lain, tidak perlu kita membalas ada orang itu dapat membalaskan kebaikan yang telah kita buat. Hanya saja kita, ya, menasihati orang tersebut untuk apa? Melakukan kebaikan juga terhadap orang lain. Itu artinya kita sedang mempergunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Karena kita berkata, ya, mengasihi sesama manusia sama seperti kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi hanya dua hal yang benar dan yang salah. Yang benar adalah kita bersyukur Tuhan masih kasih umur panjang, artinya punya kesempatan. Yang salah adalah kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Ya. Yang kedua, yang benar adalah pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan firman Tuhan. Yang salah adalah kita tidak melakukan, ya, kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu tidak melakukan firman Tuhan. Itulah yang benar dan yang salah dalam hidup ini, melalui renungan firman Tuhan yang saya bawakan. Kiranya prinsip kehidupan ini menjadi rema dalam kehidupan para kaum wanita, sehingga dalam kehidupan apapun, ya baik di tengah pandemi ini, ya kita tetap bersyukur buat kesempatan dan melakukan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.